Bab 741. Jika kelak Mami kembali, apa Papi akan melindunginya dengan baik? Carlos bertanya lagi. Tentu saja, Daniel menjawab tanpa ragu. Dan segera bertanya lagi. Kenapa kamu tiba-tiba menanyakan hal ini? Tidak apa-apa, sebelum bisa memastikan hal itu. Carlos tidak ingin memberitahu Daniel. Oke, cuci mukamu. Turun tengok kakek buyut. Lalu makan bersama. Daniel menepuk-nepuk kepala kecilnya. Ya, Carlos mengangguk patuh. Daniel kembali ke kamarnya. Berganti baju. Bersiap turun menemani keluarganya makan. Di saat ini, Rian datang melapor. Tuan Daniel, ada kabar dari rumah sakit. Nona Victoria sudah sadar. Oh, Daniel mengangguk. Nanti malam aku ke sana. Carlos ke kamar Tuan Besar. Mendapati Tuan Besar sedang duduk di kursi roda. Termenung melihat hujan di luar jendela. Tampak dari belakang, sungguh terlihat kesepian. Tuan muda, anak baik, bawakan segelas teh ini untuk kakek buyut. Sanjaya menyerahkan segelas teh kepada Carlos, menasihatinya dengan suara pelan. Ya, Carlos mengambil gelas tehnya, berjalan ke sana, memanggil dengan pelan, kakek buyut. Tuan Besar tidak ada respon. Carlos berjalan ke depannya dan memanggilnya lagi. Kakek buyut. Tuan Besar baru tersadar dari lamunannya. Mendongak dan melihat Carlos. Ia terkejut sejenak. Lalu memeluknya dengan gembira. Carlos, kenapa kamu ke sini? Datang menengok kakek buyut. Carlos menyerahkan gelas tehnya pada Tuan Besar. Kakek buyut, minum teh. Oke. Tuan Besar sangat senang. Setelah mengambil gelas tehnya, dia langsung meneguknya. Enak, kakek buyut. Hari ini aku sedang sibuk mengamati robot merpatiku. Tadi agak terburu-buru, jadi mungkin jadi tidak sopan pada kakek buyut. Kakek buyut jangan marah. Carlos meminta maaf dengan suara pelan. Tidak, Tuan Besar mengusap kepala kecilnya. Melihatnya dengan penuh kasih sayang. Carlos, jika kamu ada masalah, katakanlah. Jika tidak senang, kamu bisa melampiaskannya. Boleh bertengkar dengan kakek buyut. Boleh berdebat dengan kakek buyut, itu tidak masalah. Tapi, jangan dipendam di dalam hati. Itu bisa merugikan dirimu sendiri. Mengerti? Mengerti. Carlos sungguh tersentuh. Kakek buyut benar-benar sangat baik padanya. Ayo kita makan bersama. Papi sudah pulang malam ini. Kita sekeluarga bisa makan bersama. Carlos menarik tangan Tuan Besar. Oke. Tuan Besar terus menganggukkan kepala. Kakek buyut. Di saat ini, Carlos dan Carla juga berlari masuk. Tiba-tiba, rumah menjadi ramai. Carlos dan Carla berebut untuk bicara dengan Tuan Besar. Waktunya makan. Hari ini, Nenek Riana masak banyak makanan enak. Papi juga memeras jus buah untuk kita. Hahaha, apa sulitnya memeras buah? Kakek buyut. Aku akan mendorongmu keluar. Carlos mendorong kursi roda Tuan Besar. Aku bawakan gelas tehnya. Carlos mengambil gelas teh Tuan Besar. Aku ambilkan selimut. Carla membawakan selimut. Menyelimuti kaki kakek buyut. Ketiga anak mengelilingi Tuan Besar. Sekeluarga sangat gembira. Rumah juga berubah menjadi ramai dan hangat. Seperti dulu. Sudah seusia ini masih perlu dibujuk. Meski Daniel bicara begitu. Tapi dia tetap datang untuk mendorong kursi roda Tuan Besar. Bicara apa kamu? Tuan Besar menegurnya. Tetapi ada senyum di wajahnya. Saat Carlos hendak duduk, kebiasaan Daniel adalah menggendongnya ke atas kursi. Carlos dengan serba salah berkata, Papi, aku sudah besar. Bukan anak kecil berusia 3 tahun lagi. Sebesar apapun, kamu tetap anak Papi. Daniel menepuk-nepuk kepala kecilnya, lalu pergi menggendong Carlos. Tidak perlu, aku sendiri saja. Carlos buru-buru duduk dengan baik. Daniel membeku di sana. Carla dengan penuh perhatian berjalan ke arahnya. Berkata dengan murah hati. Papi, gendong aku saja. Tidak peduli sebesar apapun. Aku tetaplah kesayangannya Papi. Memang Carla yang terbaik. Bab 742. Mereka sekeluarga makan dengan harmonis. Sudah lama tidak seperti ini. Selama 2 tahun ini, setiap kali Tuan Besar datang, Daniel selalu pergi pagi dan pulang malam dengan menggunakan pekerjaan sebagai alasannya. Carlos juga menjadi pendiam dan menyendiri.
Hanya Carlos dan Carla yang masih bersikap seperti dahulu kepada Tuan Besar. Lama-kelamaan Tuan Besar juga tidak datang lagi. Namun, belakangan ini karena Carlos dan Carla masuk SD, Tuan Besar sengaja pulang dari negara Maple untuk merayakannya. Kali ini, dia menghabiskan banyak usaha untuk mendekatkan diri dengan anak-anak, juga ingin mengatasi kerenggangan di antara dirinya dan Carlos. Awalnya, ia mengira sudah tidak ada harapan, tapi tidak disangka terjadi perubahan. Tuan Besar merasa sangat gembira. Dia merasa usaha kerasnya tidak sia-sia. Pada saat yang sama, dia juga memiliki harapan yang baru terhadap masa depan. Dia berharap di sisa masa hidupnya, Daniel bisa menikah dan ketiga anak itu bisa menerima Victoria, lalu memulai kehidupan yang baru. Setelah selesai makan, selagi ketiga anak pergi ke taman, Tuan Besar berkata pada Daniel, "Victoria sudah sadar. Nanti kamu ikut kakek ke rumah sakit untuk menjenguknya. Biar aku yang pergi sendiri saja. Kakek sudah lelah seharian. Istirahatlah di rumah." Daniel tidak keberatan untuk pergi ke sana. Tapi jika pergi bersama kakeknya, suasana akan menjadi aneh. Baiklah, Tuan Besar tidak terlalu mendesaknya. Semua memerlukan waktu. Kakek akan menemani anak-anak di rumah. Kamu pergilah menjenguk Victoria. Ya, Daniel berpamitan pada anak-anak, lalu pergi. Di perjalanan, Duke Louis menelepon lagi. Melihat nomor ini, Daniel sudah merasa kesal. Namun, dia tetap menjawab panggilan itu secara terpaksa. Ada apa lagi? Daniel, aku akan segera bertemu dengan Tracy. Sungguh gugup. Jika dia bertanya padaku mengenai masalah kemarin malam, bagaimana aku harus menjelaskannya? Duke Louis seperti orang bodoh yang tidak pernah berpacaran. Selalu bertanya apapun pada Daniel. Bahkan, hal ini pun harus aku ajari. Daniel tak bisa berkata-kata. Kamu cukup membuat alasan asal. Aku sudah memikirkan alasannya. Aku akan mengatakan bahwa temanku yang mengajakku pergi, lalu membawa seorang wanita untukku. Sehingga aku juga terpaksa. Kalau sudah memikirkannya, masih bertanya padaku, tapi, kemarin dia tanya, siapa yang mengajakku pergi? Apa aku bisa jujur padanya? Bicara panjang lebar. Akhirnya ia masuk pada permasalahan utama. Inilah pertanyaan yang ingin ditanyakan oleh Duke Louis. Terserah kamu. Katakan saja sesukamu. Daniel hampir tidak peduli. Kalau begitu, aku akan mengatakannya dengan jujur. Duke Louis berkata lagi. Kemarin saat dia bertanya padaku, aku tidak memberitahunya. Karena aku merasa tidak baik mengkhianati teman dari belakang. Setidaknya aku harus tanya padamu dulu. Jadi, kalau mengkhianati dari depan tidak masalah? Daniel balik bertanya. Ini, sudahlah. Kamu uruslah sendiri. Daniel mengakhiri panggilan itu dengan raut wajah yang tenang. Tidak terlihat ada masalah apapun. Tuan Daniel, kenapa Anda tidak menyuruh Duke menjaga rahasia? Jika Nona Tracy tahu, Anda yang mengajak Duke pergi. Bukankah dia akan salah paham, mengira Anda gemar pergi ke klub malam? Thomas bertanya dengan hati-hati. Apa salah pahamnya terhadapku tidak banyak? Daniel balik bertanya. Lagi pula, kalau Duke tidak mengatakannya, wanita itu benar-benar tidak akan tahu. Dia tidak menemukan informasi apa-apa di bar Kaisar. Thomas sedikit bingung. Di kota Bunaken, Louis hanya mengenalku seorang. Selain aku, siapa yang berani mengajaknya ke klub malam? Siapa juga yang bisa menyuruh pihak bar untuk sengaja menyembunyikan masalah sewa ruangan? Daniel berkata dengan datar. Tracy begitu pintar. Tidak mungkin dia tidak tahu. Benar juga. Thomas menganggukkan kepala. Kalau begitu, malam ini Duke Louis akan berkencan dengan Nona Tracy. Apa Anda tidak khawatir? Apa yang perlu dikhawatirkan? Daniel menaikkan alisnya. Wanita itu memiliki pandangan yang suci terhadap hubungan asmara. Meskipun aku yang mengajak Duke pergi, tapi jika Duke sungguh berpegang teguh pada pendiriannya, dia tidak akan menyentuh wanita lain. Tapi kenyataannya dia malah menyentuh wanita lain. Juga dilihat oleh Tracy. Maka itu bukan masalahku. Bab 743. Mengerti. Thomas baru mengerti. Tapi, wanita itu masih mau menemui Duke. Aku juga lumayan kaget. Meskipun Daniel terlihat sangat tenang, tetapi dalam hati, dia juga merasa tidak tenang.
Tracy yang 2 tahun lalu memiliki pandangan yang suci terhadap hubungan asmara, sangat memedulikan kesetiaan pria. Namun, 2 tahun sudah berlalu. Dia yang awalnya gadis lugu dan lembut, kini sudah berubah menjadi wanita karir yang dingin dan arogan. Sifatnya sudah menjadi sangat sombong. Maka pandangannya dalam hubungan asmara juga mungkin saja berubah. Sebenarnya, jika hari ini Nona Tracy benar-benar bertemu dengan Duke, itu menandakan bahwa dia sama sekali tidak mencintainya. Thomas menganalisis, jika mencintai seseorang, maka akan sangat peduli pada masalah itu. Ini baru lewat sehari, dan dia langsung melupakan masalah itu artinya dia tidak cinta. Benar juga, Daniel sedikit bernapas lega. Namun, tidak cinta juga tidak bisa menandakan bahwa dia tidak akan bersama Duke. Thomas menambahkan, Duke adalah anggota bangsawan Prancis. Beberapa tahun ini, keluarga Moore menjalin hubungan baik dengan negara Prancis. Demi memperluas kekuatan keluarga, melakukan pernikahan politik dengan keluarga bangsawan juga bukanlah hal yang tidak mungkin. Mendengar perkataan ini, raut wajah Daniel langsung menjadi muram. Saya lihat, sifat Nona Tracy yang sekarang benar-benar berbeda dengan Nona Tracy yang dulu. Thomas tidak menyadari perubahan ekspresi Daniel, sehingga masih lanjut bicara. Mungkin setelah 2 tahun ini, dia sudah tidak peduli pada masalah percintaan lagi dan lebih peduli pada visi yang lebih besar. Kalau begitu, mungkin. Diam. Daniel memotong perkataan Thomas, lalu segera menelepon Duke. Daniel, di mana kamu? Di restoran daerah Laut Selatan. Namanya, Alunan Laut. Duke baru selesai bicara. Daniel sudah memutuskan panggilan telepon itu. Lalu langsung memberi perintah kepada sopir. Pergi ke Alunan Laut. Baik, sopir segera berbalik arah. Thomas tertegun. Tuan Daniel, Anda. Perkataanmu benar. Daniel memicingkan matanya. Lalu memutar-mutar cincin emas hitam di jarinya. Jika sifatnya sudah berubah. Karena mempertimbangkan keluarga, dia jadi menikah dengan Louis. Lalu, di mana aku bisa mencari ibu bagi anak-anakku? Thomas tidak bisa membalas perkataan itu. Jika tahu dari awal, dia tidak akan bicara seperti itu. Jelas-jelas sudah berjanji pada Tuan Besar akan pergi ke rumah sakit. Juga sudah sepakat dengan keluarga Hilton. Sekarang malah tiba-tiba berputar arah menuju restoran di pinggir laut. Saat pulang nanti, Tuan Besar pasti akan marah besar lagi. Tidak, Thomas teringat. Pagi ini Tuan Besar baru memberikan peringatan. Jika lain kali masih menyembunyikan sesuatu darinya, maka Daniel akan diusir dari keluarga Wallens. Mengingat hal ini, Thomas buru-buru menasihati. Presdir Johnson sedang menunggu kita di rumah sakit. Tuan Besar juga berpesan bahwa harus pergi ke rumah sakit untuk menjenguk Nona Victoria. Anda mengubah arah secara mendadak. Apa tidak? Nanti baru pergi ke rumah sakit. Daniel melihat jam tangannya. Kabari mereka. Katakan bahwa aku akan ke sana lebih malam. Ini, Thomas masih ingin mengatakan sesuatu. Tapi melihat tatapan dingin Daniel, dia pun langsung menunduk dan menjalankan perintah. Baik, saya mengerti. Kemudian, Thomas menelepon Johnson dan mengatakan bahwa tiba-tiba Daniel ada urusan mendesak, sehingga baru akan ke sana lebih malam. Di ujung telepon, Johnson berkata, tidak perlu buru-buru, biarkan Daniel mengurus masalahnya dulu. Setelah mengakhiri panggilan, ekspresi Thomas terlihat tak berdaya. Daniel malah mendesak, menyetirlah lebih cepat. Baik, sopir menambah kecepatan menuju daerah Laut Selatan. Saat ini, Duke mengirimkan pesan untuk bertanya pada Daniel. Tadi kenapa kamu meneleponku? Apa kamu mau datang ke sini? Jangan datang ke sini. Aku dan Tracy sedang berkencan. Jangan mengganggu kami. Dia sudah datang. Aku tutup teleponnya dulu. Kamu jangan datang. Terakhir, dia masih mengirimkan sebuah foto. Bagian dalam restoran itu didekorasi dengan sangat romantis dan hangat. Di mana-mana ada bunga mawar berwarna merah muda dan balon berbentuk hati. Duke memakai jas berwarna putih. Terlihat sangat terhormat dan elegan. Bab 744. Selain itu, Duke masih bercermin, serta menyunggingkan senyum yang cerah dan manis. Penampilannya ini akan memikat banyak wanita. Daniel mengernyit. Raut wajahnya juga menjadi suram. Dia berkata pada Thomas sambil menatap foto itu. Coba lihat.
Bukankah sikapnya ini mirip Gay? Thomas tertegun. Dia melihat Daniel dengan tatapan lemah. Dia adalah satu-satunya teman Anda. Sejak kecil hingga besar, Daniel selalu bersifat dingin dan arogan. Sangat dingin bagaikan es. Dan sangat jarang berteman. Temannya satu-satunya adalah Duke Louis. Duke lebih kecil 2 tahun dari Daniel. Sejak kecil dia dibesarkan dengan sangat baik. Mulai dari kehidupan sehari-hari, belajar, hingga berteman, dia selalu dikontrol dengan ketat. Sejak dia sudah mulai mengerti beberapa hal, dia selalu tinggal di dalam istana. Sangat jarang melihat dunia luar. Orang yang ia kenal adalah orang-orang dari kalangan atas. Karena ada konflik keuntungan, bangsawan yang lain sedikit banyak memiliki maksud tertentu terhadapnya. Juga ada beberapa pengusaha yang memiliki tujuan yang sangat kuat dan sangat licik. Duke tidak bisa berteman dengan mereka. Hanya Daniel satu-satunya, meskipun bersifat arogan dan dingin. Tapi setidaknya dia tidak memiliki maksud tersembunyi terhadap Louis. Selain itu, sifat mereka berdua satu pasif satu aktif. Satu dingin satu panas, membentuk kontras yang menonjol. Tanpa disadari, mereka pun menjadi teman. Anda juga temannya satu-satunya, Thomas menambahkan lagi. Daniel mengerutkan keningnya. Apa maksudnya? Kalian berdua sering bermain bersama. Jika dia adalah gay, bukankah Anda? Thomas. Daniel memotong perkataan Thomas. Lalu bertanya dengan serius. Apa kamu tahu? Kenapa aku selalu menyuruhmu mengurus masalah di luar? Karena saya tidak pandai bicara seperti Ryan. Thomas juga sangat ingin mengetahui jawaban dari pertanyaan ini. Dia dan Ryan masuk ke keluarga Wallens bersama-sama. Juga sama-sama melayani Daniel. Tapi Daniel selalu mengutusnya untuk mengurus masalah di luar dan membiarkan Ryan berada di sampingnya. Dia sudah bekerja sangat keras, tapi selalu tidak mendapatkan pujian. Sedangkan Ryan bisa bekerja lebih santai, tapi malah mendapatkan pujian dari Daniel. Dalam hati, dia sedikit merasa tidak adil. Jika mereka bukan saudara, dia pasti akan cemburu padanya. Pikiranmu terlalu lurus, tidak bisa berbelok-belok. Daniel menatapnya dengan dingin. Ryan lebih cerdik daripada kamu. Saya mengerti. Thomas menundukkan kepala dengan sedih. Mulai sekarang, kamu duduklah dengan tenang. Jangan bicara jika tidak perlu. Daniel memberikan perintah dengan kejam. Baik. Thomas menundukkan kepala. Tidak berani berbicara lagi. Dengan cepat, mobil tiba di sebuah restoran di daerah Laut Selatan. Dari jauh Daniel bisa melihat Rolls-Royce warna silver milik keluarga Moore. Serta Mercedes Maybach warna hitam yang dia pinjamkan untuk Duke Louis. Setelah turun dari mobil, Daniel berjalan masuk ke restoran dengan membawa sekelompok orang. Alunan piano yang romantis terdengar dari dalam restoran. Aroma bunga yang segar memenuhi udara dan dipenuhi dengan suasana yang manis. Saat masuk ke dalam restoran dan melihat pemandangan di depannya, langkah kaki Daniel pun terhenti. Duke dan Tracy sedang bersama-sama bermain piano di dekat jendela. Kedua orang itu memainkan lagu Beethoven yang berjudul Simfoni Nomor 5. Keterampilan bermain piano yang sangat baik. Sama sekali tidak ada celah. Membentuk sebuah gambaran yang sempurna. Para pelayan dan tamu di dalam restoran sangat kagum pada mereka. Bahkan ada orang yang mengambil kamera dan memotret, serta merekam pemandangan bahagia ini. Daniel melihat pemandangan itu dengan tatapan dingin. Ia merasa sangat cemburu. Bukankah hanya bermain piano? Apa hebatnya? Aku juga. Oke, aku tidak bisa. Akhirnya ketika permainan berhenti, seluruh orang di ruangan itu bertepuk tangan dengan meriah. Beberapa tamu dan pelayan berbicara dengan antusias. Mereka pasti pianis papan atas kelas dunia. Permainan piano mereka sangat bagus. Iya, tapi juga tidak tahu latar belakang mereka. Sepertinya mereka tidak pernah muncul di media. Seorang profesional tidak pernah mau mempublikasikan diri. Bukan hanya keterampilan piano mereka saja yang hebat, tapi wajah mereka juga bagaikan karakter yang keluar dari buku dongeng. Benar-benar sangat cantik dan tampan. Benar, pria tampan dan wanita cantik, pasangan yang sudah ditakdirkan. Melihat kekompakan mereka, sepertinya mereka adalah pasangan. Kabarnya, pria ini yang mendekor bunga mawar dan balon di restoran hari ini, mungkin saja ingin melamar. Wah, baguslah.
Tidak disangka bisa menyaksikan kisah cinta yang sempurna.